Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Syatrijat Tijani. NIM saya 08011182530017. Kali ini saya akan membuat video tugas praktikum teknologi pengan- pengantar teknologi informasi, yaitu tugas video 2 untuk soal nomor 2. Di sini kita diberi soal 10 tahun setelah lulus kuliah, 6 sahabat A, B, C, D, E, dan F bertemu kembali dalam acara reuni. Obrolan mereka pun berlanjut ke topik pekerjaan. Mereka mulai saling berbagi pengalaman tentang beberapa kali pindah kerja, lama mereka bekerja di tempat terbaru, rata-rata gaji yang diterima, serta tingkat kenyamanan dan kinerja kerja yang mereka masing-masing. Data yang mereka ceritakan yaitu sebagai berikut. Ini datanya. Di sini kita dapat tugas pertama, masukkan data di atas ke dalam SPSS sesuai tabel. Pastikan tipe data sesuai string atau numerik. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita langsung saja buat tabel tersebut. Di sini kita nama, nama, lalu jumlah pindah kerja, jumlah pindah kerja, lama bekerja, lama bekerja, rata-rata gaji, rata gaji, jam lembur, jam lembur, kenyamanan, kenyamanan, lalu kinerja. Nah, sesuai dengan perintah pada soal, pastikan tipe data sesuai string atau numerik. Nah, kita ubah di sini desimalnya, tipenya dulu. Nama, karena nama itu menggunakan huruf, kita ubah ke string. Seperti kita lihat pada tabel berikut, di lama pekerjaan, di sini di belakangnya berbeda-beda, ada yang bulan dan ada yang tahun, maka kita ubah lama bekerja string. Selebihnya numerik. Ini desimalnya kita nolkan saja. Untuk desimalnya kita beri 0. Kita buat tabelnya, namanya tadi A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Jumlah pindah kerja 7, 3, 4. 7, 3, 4, 1. 7, 3, 4, 1, 5, 6. 5, 6. Nah, lama bekerja 6 bulan. 6 bulan. 4 tahun, 1 tahun. 4 tahun. 1 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 2 tahun. 10 tahun. 2 tahun. 10 bulan. Untuk rata-rata gaji 15 juta, 9 juta, 6 juta, 11 juta, 20 juta, dan 7 juta. Jam lembur 10 jam, 10 jam, 6 jam, 8 jam, 6 jam, 8 jam, 4 jam,
12 jam, 5 jam. Kenyamanan 232, 431. Kenyamanan 2, 3, 2, 4, 3, 1. Lalu kinerjanya 80, 75, 65, 88, 82, 60. Nah, di sini kita sudah membuat tabelnya sesuai perintah nomor 1. Kita selanjutnya ke perintah nomor 2. Gunakan compute variable untuk membuat variabel baru bernama skor akhir dengan rumus berikut. Pertama kita tambahkan kolomnya untuk kolom skor akhir. Skor akhir. Di skor akhir ini kita tadi diperintahkan untuk membuat variabel baru dengan gunakan compute variable. Kita ke transform compute variable skor akhir, skor akhir, skor akhir. Nah, di skor akhir ini kita dimintakan untuk 0,7 kinerja, Ctrl C, Ctrl V. Kita masukkan rumus ini. Nah, lalu kita oke. Sudah dieksekusi di output. Nah, di sini sudah muncul skor akhir. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu gunakan record into different variable untuk membuat variabel baru kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji. Oke, kembali lagi ke SPSS. Kita pergi ke transforms, record into different variable. Sini kita rata-rata gaji, kalau tidak salah. Kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji. Nah, biar mudah, kita nah, kita buat begini saja biar lebih mudah. Ctrl V, kategori penghasilan, kita change. Di sini kita ke old and newest value, di value rendah, ya kita centang dulu output variable start string-nya. Kita tes rendah. Untuk range lowest drop value 7. Kita add. Nah, lalu menengah kita ke range antara 7 sampai 12. Lalu tinggi itu range value drop heights
12 juta. Nah, lalu kita continue, kita oke. Nah, sudah dieksekusi, kita lihat di sini. Nah, tinggi, menengah, rendah, menengah, tinggi, rendah. Selanjutnya kita ke perintah nomor 4. Gunakan if condition untuk membuat variabel status kerja. Jika kenyamanannya lebih dari sama dengan 3 dan jam lemburnya kurang dari sama dengan 5, sama dengan ideal. Selain itu, tidak ideal. Pertama, kita buat kolom baru untuk status kerja. Status kerja, karena status kerja ini hanya diisi dengan ideal dan tidak ideal, kita ubah ke true. Kita kembali ke data view, kita ke transform, compute variable, kita masukkan di sini status kerja. Status kerja pada numeric expressionnya kita ubah ke tanda petik 2 ideal petik 2. Lalu kita ke if, kita masukkan include if case satisfies condition. Kondisinya tadi jika kenyamanan lebih dari sama dengan 3 dan jam lembur kurang dari sama dengan 5. Jadi tanda kurung kenyamanan lebih dari sama dengan 3 dan maka ditulis n jam lembur kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kita continue. Oke. Nah, sudah dieksekusi, kita lihat. Nah, idealnya sudah muncul. Di sini yang ideal cuman D. Untuk yang lainnya kita bisa buat juga di transform, compute variable. Sini kita tulis tidak ideal. Untuk if-nya kita tambahkan not. Continue. Oke. Nah, sudah dieksekusi. Tidak ideal. Kenapa tidak? Shall be. Kita ubah tidak saja. Oh, ya. Ini Oke, kita ubah ke tidak saja. Nah, selanjutnya lakukan deskriptif statistik terhadap variabel. Kita ke analis deskriptif statistik frekuensi untuk rata-rata gaji, kenyamanan, kinerja, dan skor akhir. Rata-rata gaji, kenyamanan,
kinerja sekolah akhirnya. Sini statistik kita disuruh mencari hitung median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Lalu kita continue saja. Oke. Nah, di sini sudah ada tabel statistiknya. Ini mediannya segini. Ini perlu ada rata-rata gaji. Nah, selanjutnya kita ke perintah berikutnya, yaitu buat grafik batang atau bar chart untuk menampilkan perbandingan rata-rata gaji ke 6 sahabat. Kita ke grafik, chart builder, kita pilih bar, kita masukkan. Nah, kita diminta untuk membandingkan rata-rata gaji ke 6 sahabat. Berarti kita butuh nama, kita masukkan ke variabel X, lalu kita masukkan rata-rata gaji ke variabel Y atau count. Di sini kita oke saja. Nah, di sini grafiknya sudah muncul untuk nama A, B, C, D, E, F, di mana E memiliki rata-rata gaji paling tinggi di antara kelima sahabat. Lalu buat grafik lingkaran atau pie chart untuk menunjukkan persentase kategori status kerja. Nah, kita bisa pergi ke grafik, chart builder, kita pilih ke pie. Sini kita tarik. Nah, kita persentase kategori status kerja. Di sini kita cari status kerja, kita tarik, kita masukkan ke nama. Di sini oke. Nah, di sini sudah muncul pie chart-nya atau grafik lingkaran untuk status kerja, ideal dan tidaknya. Nah, mungkin segini dulu. Mungkin hanya segini video yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang materi SPSS untuk soal nomor 2 ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.